Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1.31982, kelas reguler C dari program studi pendidikan fisika, mata kuliah praktikum elektronika dasar 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum elektronika dasar 1, yaitu mengenai transistor sebagai saklar elektronik. Adapun tujuan dilaksanakannya praktikum ini yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi karakteristik transistor sebagai saklar dengan benar. Kedua, dapat membedakan kaki-kaki transistor dengan benar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan materi mengenai transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang tersusun dari bahan semikonduktor yang memiliki 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Berdasarkan susunan semikonduktor yang membentuknya, transistor dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Untuk membedakan transistor PNP dan NPN dapat dari arah panah pada kaki emitornya. Pada transistor PNP, anak panah mengarah ke dalam, sedangkan pada transistor NPN, arah panahnya mengarah keluar. Bias transistor untuk dapat bekerja, sebuah transistor membutuhkan tegangan bias pada basisnya. Kebutuhan tegangan bias ini berkisar antara 0,5 sampai 0,7 volt, tergantung jenis dan bahan semikonduktor yang digunakan. Transistor sebagai saklar. Selain digunakan sebagai penguat, transistor juga dapat digunakan sebagai saklar elektronik. Berbagai peralatan elektronik seperti komputer, alarm, dan alat pengendali lainnya banyak menggunakan transistor sebagai saklar atau pemutus dan penyambung arus. Prinsip kerja saklar elektronik dengan komponen transistor ini adalah mengatur tegangan input sehingga arus basis dapat mengatur besarnya arus kolektor. Adapun komponen-komponen yang digunakan di dalam praktikum ini yaitu baterai, resistor berukuran 100 ohm dan 1 kilo ohm, switch, transistor, LED yellow, power supply DC, DC voltmeter, DC ammeter, dan ground. Langsung saja kita memasuki langkah percobaannya. Yang pertama yaitu kita membuka aplikasi Proteus, lalu klik New Project. Lalu kita klik Next, Yes, Next, 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 Finish. Di sini kita akan membuat rangkaian transistor sebagai saklar elektronik. Kita akan mencari komponen-komponen yang akan digunakan terlebih dahulu seperti resistor, kemudian kita akan mencari transistor dengan kode 2N2369. Lalu switch atau di sini sebagai relay atau saklarnya. Kemudian juga baterai. Lalu LED yellow. Kemudian kita juga menggunakan power supply DC. Kemudian kita posisikan power supply-nya di sini. Kemudian kita perbesar agar terlihat lebih jelas gambarnya. Kemudian kita tempatkan resistor R1-nya ya. Kemudian kita tempatkan juga switch. Lalu kita tempatkan juga di sini transistor. Kemudian kita tempatkan juga di atas transistor ada LED yellow. Kemudian kita tempatkan resistor R2-nya di atas LED.
Kemudian kita tempatkan baterai, lalu kita juga membutuhkan ground. Kita tempatkan di bawah transistor dan di bawah baterai. Kemudian kita juga menggunakan DC voltmeter dan DC ammeter. Kita tempatkan DC voltmeter untuk mencari tegangan R1, R2, dan tegangan LED. Kemudian kita juga menggunakan DC ammeter untuk mencari arus IB dan arus IC. Kemudian kita akan merubah ukuran dari R1-nya yaitu 100 ohm. Dan untuk satuan dari DC ammeternya kita ubah menjadi miliampere. Kemudian kita ubah lagi menjadi miliampere. Lalu untuk tegangan baterainya kita gunakan 6 volt. Kemudian untuk ukuran R2-nya itu berukuran 1 kilo ohm. Lalu di sini kita akan mencari nilai dari tegangan resistor 1, resistor 2, dan tegangan LED. Lalu kita akan mencari arus IB dan arus IC-nya. Kita akan menghubungkan semua komponennya. Kemudian kita tutup saklar atau switch-nya. Lalu kita hubungkan lagi semua komponennya. Setelah selesai, kita akan menggunakan tegangan input dari 0 volt sampai 6 volt. Untuk pertama kita melakukan percobaan dengan tegangan input sebesar 0 volt. Didapatkan hasil pada tegangan R1 0 volt, tegangan R2 0 volt, dan tegangan LED-nya 0 volt, dan arus IB-nya 0 miliampere, dan arus IC-nya 0 miliampere. Di sini terlihat bahwa lampu LED-nya tidak menyala. Lalu kita rubah lagi tegangan input sebesar 1 volt.
kita dapatkan hasil yaitu tegangan R1 sebesar 0,16 volt, arus IB-nya sebesar 1,58 mA, tegangan dari LED 2,20 volt dan tegangan R2 3,66 volt sama dengan arus IC-nya yaitu 3,66 mA. Dan lampu LED-nya di sini menyala. Kemudian kita akan merubah lagi tegangan input sebesar 2 volt. Di sini kita dapatkan hasil yaitu tegangan R1-nya 0,70 volt, arus IB-nya 6,97 mA, tegangan LED-nya 2,20 volt, lalu tegangan R2-nya 3,67 volt, dan arus IC-nya 3,67 mA, lampu LED-nya menyala. Lalu kita rubah lagi tegangan inputnya menjadi 3 volt. Baik, di sini didapat tegangan R1 1,24 volt, arus IB 12,4 mA, tegangan LED 2,20 volt, tegangan R2 3,67 volt, dan arus IC 3,67 mA. Lampu LED-nya juga menyala. Kemudian kita rubah lagi tegangan inputnya menjadi 4 volt. Didapatkan hasil yaitu pada tegangan R1 didapatkan hasil sebesar 1,79 volt, arus IB-nya 17,9 mA, tegangan LED 2,20 volt, tegangan R2-nya 3,67 volt, dan arus IC-nya 3,67 mA. Di sini lampu LED-nya juga masih menyala. Lalu kita akan melihat untuk tegangan input 5 volt, didapatkan hasil yaitu tegangan R1 2,35 volt, arus IB-nya 23,5 mA, dan tegangan LED-nya sebesar 2,20 volt, dan tegangan R2-nya 3,67 volt, dan arus IC-nya 3,67 mA. Di sini lampu LED-nya juga menyala. Kemudian kita rubah lagi tegangan input menjadi 6 volt. Didapatkan hasil yaitu tegangan R1 2,90 volt, arus IB-nya 29 mA, kemudian tegangan LED-nya 2,20 volt, dan tegangan R2-nya 3,67 volt, dan arus IC-nya 3,67 mA. Di sini lampu LED-nya juga menyala. Kemudian coba kita akan rubah tegangan baterainya ini menjadi 9 volt. Kita akan lihat perubahan dari lampu LED-nya. Di sini pada tegangan baterai 9 volt, lampu LED-nya menyala lebih terang dibandingkan tegangan baterai 6 volt. Baik, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan, jika tegangan yang diubah secara teratur menjadi tegangan yang lebih besar, yaitu dari 0 volt hingga 6 volt, maka tegangan resistor 1 yang tidak melalui LED dengan tegangan tetap di samping kaki basis, tegangannya menunjukkan nilai yang semakin besar. Begitu pula dengan tegangan resistor 2 yang melalui LED dari kaki kolektor menjadi semakin besar. LED akan menyala pada tegangan yang semakin besar. Namun dalam praktikum ini pada tegangan input sebesar 0 volt, lampu LED-nya tidak menyala. Namun untuk tegangan input 1 volt hingga 6 volt, lampu LED-nya menyala. Namun di sini lampu LED untuk tegangan baterai sebesar 6 volt tidak seterang lampu LED dengan tegangan baterai berukuran 9 volt. Yang berukuran dengan tegangan baterai yang 9 volt, lampu LED-nya lebih terang dibandingkan
lampu LED pada tegangan baterai 6 volt. Di sini dapat kita jelaskan bahwa prinsip kerja dari transistor sebagai saklar adalah dengan memanfaatkan daerah kerja transistor pada keadaan saturasi dan cut off. Hal tersebut dapat dilihat saat arus yang diberikan tegangan input 0 volt atau arus yang kecil pada basis, maka transistor akan bekerja seperti saklar terbuka. Cut off atau kolektor dan emitter tak terhubung. Sedangkan saat diberikan tegangan sebesar 1 volt hingga 6 volt atau arus yang besar pada basis, maka transistor akan bekerja sebagai saklar yang tertutup saturasi, di mana arus maksimum dicapai pada kolektor sehingga antar kolektor dan emitter tersambung langsung. Hal tersebut dapat kita lihat dari menyala tidaknya LED. Jadi, kuat lemahnya nyala LED atau LED membuktikan transistor dapat berfungsi sebagai saklar. Baik, hanya itulah yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.